Halo semuanya, kami dari IFU Team. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami pada mata kuliah microcontroller, yaitu IoT Plane. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hilal Firdaus dengan NIM 23-51193-PA-PA-218858. Saya, Alia Presidaya Susanti dengan NIM 23-52049-PA-22373. Halo semuanya, nama aku Aproditi Nirmala Putri dengan NIM 23511906-PA21852. Oke, kali ini kami akan memaparkan terkait dengan proyek yang kami buat, yaitu airplane berbasis IoT. IoT Airplane adalah sebuah inovasi di bidang penerbangan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi penerbangan dan mengoptimalkan pemanfaatan IoT dalam industri penerbangan untuk skala kecil hingga menengah, seperti drone pesawat remote control dan sebagainya. Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penerbangan dan pengoptimalan penggunaan prinsip IoT sehingga dapat diantarkan untuk berbagai aspek. Kami juga ingin menunjukkan bagaimana teknologi ini dapat diaplikasikan, contohnya saja dalam penanganan bencana maupun pemantauan atau observasi lingkungan perkotaan seperti cuaca dan hal yang berhubungan perencanaan tata kota. Dengan demikian, IoT Airplane tidak hanya memberikan solusi teknologi canggih, tetapi juga menawarkan manfaat praktis dan nyata bagi pengguna. Oke, untuk yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan. Sebagai microcontroller, kita siapkan Xiao SP32 S3 Sense, lalu cordless motor, mini drone propeller, 150 mAh 3,7 volt lipo battery. Sebagai MOSFET, kita siapkan SI2300 SMD. Untuk bahan yang lain, yaitu ada Scott Tape, 30 AWG electrical wire, stick es krim, solder, tayang lato timah, PCB, kabel tis, gunting, dan mesin bor atau drill. Nah, setelah kita menyiapkan alat dan bahan tadi, kita buat desain board kita untuk menempelkan atau memasang komponen-komponen, yaitu menggunakan aplikasi Eagle dengan desain seperti pada nomor 1. Lalu berikutnya kita buat desain PCB-nya seperti gambar layout nomor 2. Dan setelah itu kita coba solder untuk kaki komponennya, kaki microcontrollernya, yaitu seperti gambar nomor 3. Kemudian perancangan kerangka dan program. Pertama, kami membuat pesawat dengan menggunakan kertas A4 dan dengan kriteria pelipatan seperti nomor 1. Kemudian untuk kerangka pesawatnya kami menggunakan stick es krim dengan ukuran dan ketentuan sesuai dengan nomor 2. Dan tidak lupa kami mengupload program untuk ESP32 S3 Sense. Berikut adalah dokumentasi dari perancangan kerangka pesawat. Setelah semuanya sudah jadi, bagian-bagian tersebut mulai dari PCB, motor DC, microcontroller, propeller, dan lain-lain disatu menjadi satu ke pesawat kertas yang sudah dirancang. Lalu untuk program, di sini kami mengambil referensi dari YouTube, di mana dalam video tersebut proyeknya hampir mirip dengan kami, namun kami tidak menggunakan kamera. Lalu untuk programnya, kami mengambil referensi dari YouTube, yaitu sebuah video tentang proyek yang hampir mirip dengan kami, namun bedanya hanya saja kami tidak menggunakan kamera dan di video tersebut menggunakan kamera. Di program, pertama-tama kita melakukan pendeklarasian library, yaitu library ASP-Camera.h dan Wi-Fi.h. Untuk library Camera.h, ASP-Camera.h, kami langsung memasukkan coding library tersebut ke dalam satu folder yang sama. Lalu selanjutnya, setelah dilakukan pendeklarasian, di sini kami tetap menggunakan program yang dihubungkan dengan kamera, namun hanya saja kameranya tidak tertampil pada website. Yaitu program selanjutnya adalah pendefinan kamera, yaitu pemilihan kamera model. Dan selanjutnya
masuk ke bagian pendeklarasian SSD dan password dari WiFi yang akan kita gunakan. Lalu selanjutnya ini adalah pendeklarasian PIN dari kamera model yang kita pilih. Kita memilih model kamera ESP32 Xiao ESP32 S3 yang dimana dapat dilihat pendeklarasian pinnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga melakukan pendeklarasian terhadap pin pada microcontroller yang akan digunakan untuk motor 1 dan motor 2, dan juga start kamera server, dan kamera server berada pada WiFi server 81. Lalu selanjutnya pada setupnya dimulai dengan serial begin dengan baud rate 115.200, dan selanjutnya dilakukan juga pendeklarasian pin mode untuk LED built-in agar dia menyala sebagai output, dan juga pin mode yang sudah dideklarasikan di atas ini tadi itu sebagai output. Untuk yang pertama left itu untuk motor sebelah kiri dan right untuk motor sebelah kanan. Selanjutnya di sini juga ditulis juga config untuk pin pada microcontroller yang akan digunakan sebagai input output. Lalu selanjutnya dilakukan inisiasi kamera dan juga penyambungan WiFi dari microcontroller kepada WiFi yang sudah kita hidupkan, karena di sini adalah mode WiFi-nya WiFi access point, sehingga microcontroller tersebut harus tersambung kepada WiFi yang sama dengan HP atau laptop yang akan digunakan sebagai controllernya nanti. Setelah itu server begin. Di sini dapat dilihat ini adalah program untuk webnya, dan selanjutnya dilakukan start kamera server, yaitu penghidupan kamera, dan jika kamera sudah siap maka akan di print hasil IP yang bisa digunakan untuk membuka websitenya. Setelah selesai, selama tadi proses setup, lampu LED built-in yang ada pada microcontroller akan menyala, dan setelah setupnya selesai, lampu LED built-in akan mati. Di sini, microcontroller sendiri berfungsi sebagai penghubung antara HP yang digunakan sebagai controller dan motor pada pesawat. Cara kerjanya sendiri adalah dengan mengalirkan tegangan ke motor secara bertahap sesuai dengan inputan yang ada pada controller, sehingga motor dapat dikendalikan kecepatannya. Lalu flight test. Dah, reload. Pada tes ini kami mendapatkan masalah, yakni beban dari kerangka dan komponen-komponennya tidak mampu ditopang oleh pesawat kertas kami, sehingga pesawat yang kami coba untuk terbangkan jatuh, dan terjadi twist pada kabel salah satu motor sehingga mengalami short dan mengakibatkan MOSFET terbakar. Harusnya tadi masih muter gak sih? Iya, masih muter. Muter kan? Harusnya nggak apa-apa. Nanti coba lagi. Harus di anu dulu, nanti dibakar. Oke, dari kejadian tersebut, kami berencana mengganti frame pesawat yang tadinya kertas menjadi gabus. Setelah pemasangan ulang, seluruh komponen yang sudah terpasang pada frame sebelumnya, kami pindah ke frame gabus, seperti pada model pesawat yang ada di gambar di samping. Nah, hasil yang kami dapatkan yaitu pesawat dapat terbang, namun dengan ketinggian yang rendah. Namun hasil penerbangan yang kita dapat belum optimal, dikarenakan kurangnya thrust angle dan juga tidak adanya elevator membuat gaya angkat pesawat kurang, dan pesawat malah terbang ke atas dikarenakan gaya dorong yang dihasilkan oleh motor lebih besar dibandingkan gaya angkat pesawatnya. Sekian dari kami.
Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat gambaran yang jelas tentang proyek kami, yaitu IoT Play. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.